Halo traders, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman semua. Kembali lagi ke channel seputar Forex bersama saya Rizky Rosadi. Di video kita kali ini kita akan bahas analisa lagi dan pasangan mata uang yang akan kita analisa yaitu British Pound versus Canadian Dollar atau disingkat GBP CAD. Namun sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Kita langsung masuk ya ke analisanya. Nah, sini teman-teman bisa lihat ya, strukturnya ini high, low, ini lower ya, yang paling kena ini low, ini high. Jadi ini lower high dan ini lower low. Jadi sebenarnya kita nge-sell ini nyarinya di lower high yang terbaru ya. Jadi high, lower high, dan ini mau jadi lower high lagi. Dan patokan kita untuk levelnya itu kita pakai di area demand become supply ya. Ini tadinya demand, ini sekarang jadi area supply. Dan di sini juga ada support become resistant di harga 1.72. Jadi skenario nya ini harga naik dan akan membuat top baru ya, atau membuat lower high yang baru, dan kita nge-sell apabila skenario yang kita maksud ini, ada dua skenario nanti yang saya jelaskan, itu terjadi. Nah, yang pertama kita clear dulu area supply yang saya gunakan ini. Teman-teman bisa lihat ini patokannya 1.7168 sampai 1.7278. Nah, setelah harga nguji ke area supply ini, maka kita lihat apakah terbentuk rejection yang valid. Rejection yang valid ini adalah dua pola candlestick. Yang pertama pola candlestick bearish engulfing, dan yang kedua pola candlestick pin bar yang shadow atasnya panjang. Contohnya ini ya, ini pin bar, atau bisa jadi ini pin bar. Jadi kenapa kita menggunakan dua pola candlestick ini? Karena dua pola candlestick ini menandakan bahwa seller akan menahan area ini. Jadi kita masuk setelah sellernya sudah kelihatan ya, sudah ada tandanya bahwa mereka akan mempertahankan level supply ini. Nah, ketika sudah terbentuk rejection daily yang valid, maka kita masuk ke time frame H4-nya untuk melihat apakah ada konfirmasi. Jadi kita mau siap-siap mau ngambil sell nih, misalnya sudah terbentuk rejection daily yang valid. Jadi skenario-nya kan ini nge-sell di supply ya, atau nge-sell di resisten. Ketika harga sudah membentuk rejection daily yang valid, maka besoknya kita nunggu pullback dulu ya. Besoknya jadi misalnya harganya udah jadi ya, misalnya bearish engulfing, besoknya harga biasanya akan pullback dulu, dan ketika dia turun itu biasanya kita cari apakah terbentuk konfirmasi di time frame 4. Jadi kalau saya gambarin skenario nya, jadi seakan-akan gini nih. Jadi ketika harga naik terus dia turun, ini engulfing, maka dia akan naik, dan ini di konfirmasi 4 kita akan nge-sell gitu. Jadi sebenarnya kita nge-sell itu di lower high di time frame H4. Cuma kalau di candlestick daily kan nggak kelihatan gitu. Candlestick daily ya cuma bentuknya candlestick, tapi kalau di H4 itu kita nge-sell di lower high-nya. Nah, stop loss-nya saya biasa gunakan di recent high H4. TP1 dan TP2-nya saya pakai perbandingan 1:1 sampai 1:2 ya, untuk untuk targetnya. Jadi yang kita tunggu ini dua langkah ya. Yang pertama rejection daily yang valid di area supply ini 1.7168 sampai 1.7278. Baru besoknya, atau ini sebenarnya bisa bertahan 2 hari sih untuk menunggu nge-sell-nya. Jadi besoknya atau lusa itu kita bisa nge-sell dengan menggunakan konfirmasi H4. Konfirmasi H4 yang kita gunakan ini ada 3 pola candlestick. Yang pertama itu bearish engulfing, jadi sama dengan rejection. Yang kedua pin bar isi atasnya panjang sama, dan yang terakhir ini yang beda, ada bearish inside bar. Jadi untuk rejection daily itu menggunakan 2 pola candlestick, sedangkan untuk konfirmasi 4 kita menggunakan 3 pola candlestick ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa skenario ini skenario yang textbook, sell di supply atau sell di resisten. Terus seperti biasa ada 3 poin yang selalu saya sampaikan. Yang pertama itu sabar nunggu skemanya ini terjadi. Jadi 2 langkah tadi ya, rejection dan konfirmasi 4. Terus yang kedua, money management saya sarankan 1-2% agar tidak terlalu besar drawdown-nya. Dan yang terakhir untuk emergency exit itu kita mengambil patokan di time frame daily ya. Jadi kalau kita udah nge-sell TP1, TP-nya udah kita pasang ya, TP1, TP2, dan stop loss sudah kita pasang, maka patokan untuk kita close itu di time frame daily
dengan menggunakan pola candlestick pembalikan. Jadi kalau kita nge-sell, pembalikannya kan berarti bullish ya. Jadi selama tidak ada pola candlestick pembalikan di time frame daily, maka kita tetap tahan dengan catatan bahwa harga belum kena SL dan belum kena TP. Pola candlestick pembalikan ini contohnya seperti apa? Di 3 pola candlestick H4 tadi, cuma bedanya tinggal dinaikin time frame-nya. Jadi 1 bullish engulfing, 2 pin bar yang shadow bawahnya yang panjang, dan yang terakhir adalah bullish inside bar. Hal ini menandakan apa? Hal ini menandakan bahwa bearish nggak kuat untuk nge-push sampai TP. Jadi kemungkinan besar harga akan langsung balik dan bisa membentuk higher high. Kemungkinan besar stop loss kita udah kena kalau bikin higher high-nya. Jadi kita lebih baik mengamankan posisi. Jadi tujuan emergency exit sebenarnya untuk mengamankan posisi kita. Karena idealnya biasanya setelah terjadi rejection, maka 1 hari 2 hari itu biasanya langsung turun gitu. Kalau terbentuk rejection daily yang valid di time frame ini, time frame daily di area zone-nya. Baiklah, mungkin saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila analisis ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan isi kolom komentar di bawah. Terus buat teman-teman jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di lesson berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.